Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Bapak mohon izin, saya Jiran, kebetulan saya dapat tugas Bapak di CGP Angkatan 11 Kota Tangerang ini, yaitu demonstrasi konseptual, yaitu salah satu tugasnya yaitu wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat buat saya terutama. Bisa saya mulai Bapak? Ya, boleh. Terima kasih Pak. Pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sampai saat ini saya biasa menerima laporan-laporan rencana kegiatan berbagai program sekolah, baik itu lomba atau kegiatan lainnya. Pasti ada pilihan-pilihan. Nah, dari berbagai pilihan itu kita harus mengidentifikasi mana pilihan yang walaupun sama-sama bagus, tapi kita harus memilih salah satu. Jadi dari situlah saya mulai mengidentifikasi apakah itu masuk ke masalah-masalah atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan. Baik Bapak, selanjutnya nih, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak sebagai pimpinan atau kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan tugas untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus seperti itu, misalnya tadi contohnya adalah dalam lomba, ada lomba olimpiade, ada lomba cerdas cermat. Sesudah guru-guru menyeleksi siswanya untuk mengikuti lomba, pasti hasilnya ada lebih dari satu siswa peserta, padahal yang diajar atau yang diikut sertakan adalah cuma satu. Artinya kita harus memilih. Dalam menganalisa kebutuhan siapa atau apa yang dibutuhkan dalam lomba tersebut, maka saya menganalisis dulu jenis atau kegiatan lombanya. Yang dibutuhkan itu kecerdasan saja atau ada yang dibutuhkan keterampilan lainnya seperti public speaking dalam cerdas cermat. Jadi saya harus memilih siswa yang lebih memungkinkan atau lebih banyak untungnya dalam lomba tersebut. Kalau olimpiade yang hanya soal tulis itu cukup dengan memilih siswa yang cerdas. Tapi kalau untuk cerdas cermat itu butuh mental yang kuat, kemudian public speaking yang kuat untuk berdebat, untuk merebut jawaban-jawaban dari soal yang diberikan. Baik. Terima kasih Pak, sangat jelas sekali. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam mengambil keputusan, saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Selalu berdiskusi dengan guru-guru dalam PKS untuk menganalisa adakah aturan-aturan yang harus kita ikuti
Kalau sudah sesuai dengan aturan, tinggal kita diskusikan mana yang lebih baik atau lebih banyak keuntungannya daripada mudaratnya. Baik. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, yaitu selalu menganalisa kebutuhan, kemudian berdiskusi dengan teman-teman, apa hal-hal yang harus dihindari dan hal-hal yang harus dianalisa atau diambil keuntungannya, itu saya anggap langkah-langkah yang efektif untuk dalam mengambil keputusan. Baik. Ini untuk selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Yang merupakan tantangan dalam menentukan pilihan, pasti ada yang tidak puas karena tidak terpilih, maka saya harus menetralkan suasana, harus memberikan penjelasan yang nantinya tidak akan menjadi sesuatu hal yang negatif di SMP 27. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Atau mungkin Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Seperti apa prosedurnya yang Bapak jalankan selama ini? Jadwal secara formal dalam perencanaan itu tidak ada, karena diselesaikan dalam kasus-kasusnya juga situasional. Maka setelah berdiskusi dan ada masukan-masukan, baru ada jadwal yang tidak formal untuk mengambil keputusan bersama-sama. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Ya, tentu saja banyak faktor yang mendukung dalam mengambil keputusan. Di antaranya adalah tim PKS dan tim guru yang ditunjuk dalam kegiatan-kegiatan tersebut, yang diajak untuk berdiskusi menyelesaikan masalah tersebut. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Bapak? Ya, pembelajaran yang atau hikmah yang dipetik dalam kegiatan ini adalah kebijakan dalam mengambil keputusan adalah hal yang wajib demi lancarnya semua kegiatan dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Alhamdulillah Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan tadi sangat bermanfaat buat saya. Sehat terus buat Bapak. Mudah-mudahan SMP Negeri 27 Kota Tangerang di bawah pimpinan Bapak semoga semakin maju dan insya Allah menjadi SMP yang terbaik di Kota Tangerang. Amin. Ya. Sama-sama, mudah-mudahan Bapak juga menjadi guru yang menginspirasi sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan SMP 27. Amin, amin.
Cukup Bapak, sekali lagi mohon maaf apabila dalam wawancara tadi ada sesuatu yang mungkin kurang pas atau kurang pantas yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji. Gimana kabarnya Pak Haji? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mohon izin nih Pak Haji. Yang Pak. pertama saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Pak Haji Agus Jazuli, Kepala Sekolah SMP Mandiri, Ya. meluangkan waktunya untuk wawancara. Kebetulan nih Pak Haji, saya dapat tugas dari CGP Angkatan 11 untuk wawancara kepala sekolah. Baik. Dan alhamdulillah Bapak sudah meluangkan waktunya. Hari ini saya mau izin mau wawancara berkaitan dengan tugas Bapak menjadi kepala sekolah. Dalam hal ini pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan. Baik Pak. Siap Pak. Oke. siap. Boleh saya mulai Pak Haji? Boleh Pak. Pelajaran Terima kasih. boleh. Ya. Baik Pak Haji ya, mudah-mudahan ilmu yang Pak Haji berikan ini insya Allah akan bermanfaat buat saya. Amin. Amin. Pertanyaannya Pak Haji, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah SMP Mandiri ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Kasus-kasus bagi siswa-siswi atau siapapun di sekolah yang namanya wali sekolah semua ada beberapa tantangan yang siswa-siswi kami sering terlambat. Kami lakukan panggilan sebentar dan waktu pemanggilan tersebut itu anak sudah upaya niat mau berangkat dengan mau belajar, tapi kita buat pembukuan dalam arti jangan terulang lagi dalam etika yang ada aturan yang ada di sekolah kami. Berarti kasusnya seperti tadi ya Pak Haji ya, Ya. anak terlambat tapi ada kemauan untuk sekolah ya. Wah, Gitu. ada Baik. Untuk selanjutnya nih Pak Haji, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Kita sama-sama melibatkan dengan adanya wali kelas dan para PKS terhadap lingkungan sekolah kita. Misalnya ada anak terlambat terjadi lagi, kita buat putuskan dengan adanya secara pemanggilan orang tua, kita melewati hal-hal tersebut. Siswa ada minat belajar tinggi tapi sering lambat, nah kita jadikan bagaimana upaya untuk berubah anak itu tidak terlambat lagi. Kita melibatkan wali kelas dan adanya para PKS siswaan harap bisa mengetahui anak tersebut. Jadikan pembelajaran aturan sekolah kita ini jangan menurun ketika anak sering terlambatan di sekolah. Baik, baik. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi masalah-masalah dilema etika dalam hal ini yang seperti Bapak sampaikan tadi terkait dengan anak yang terlambat sekolah tapi masih mau berangkat ke sekolah. Langkah-langkahnya seperti apa Bapak? Langkah-langkahnya kami membuat suatu perjanjian antara orang tua dan wali kelas, kesepakatan bersama untuk putra putrinya misalnya terlambat ada di sekolah, itu kami putuskan langkah untuk suatu perjanjian yang begitu harus akurat kepada kebutuhan anak itu, mau niat belajar itu jangan sampai terjadi lambat lagi. Langkah-langkah harus kita sama-sama bersama kita melindungi anak tersebut jangan sampai terulang kembali keterlambatan. Ya. Berarti sudah di ini ya Pak Haji ya, langkah-langkahnya sudah ini ya sudah terstruktur ya. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan pada kasus-kasus dilema etika atau kasus yang terjadi pada anak yang terlambat tadi Pak Haji?
kita melihat dengan adanya tadi apa Pak? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Dengan hal-hal efektif yang keputusan kami lakukan, kita dengan adanya berkomunikasi dan juga keterbukaan terhadap sesama lingkup di warga sekolah kami, dengan ada wali kelas, karena dianggap semuanya udah pernah tahu gitu bahwa ini peraturan sekolah yang harus kita pegang bersama. Maka dari batas tersebut kami lakukan hal-hal yang menaikkan adanya surat perjanjian secara tertulis pakai di atas tulisan bersama. Itu karena kita sudah punya catatan buku, karena udah terbiasa. Jadi kita patokan agenda tersebut, dikumpulkan. Ketika berlebih baru kita kumpulkan lagi kapan kita mau berubah kembali angka tersebut. Baik. Ya. Kemudian untuk selanjutnya Pak Haji, masih dengan kaitan yang tadi, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, saya ulangi Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, kita dengan adanya kita keterbukaan ke seluruh warga sekolah, apapun dari segi apapun kita harus semua harus terbuka. Dan juga kita harus banyak sering komunikasi kepada warga sekolah dan terhadap siswa-siswi yang ada di sekolah terhadap kasus yang ditangani kami ini, siswa yang terlambat khususnya. Kita perlu dan adanya perubahan-perubahan, jangan terjadi terlambat lagi. Hanya di satu sisi kita membuat adanya komunikasi, jangan hal memutuskan tersendiri. Jadi dengan menampung adanya keterbukaan sebelah pihak dari wali kelas, PKS, dan termasuk orang tua murid, dia tahu peraturan sekolah kita yang sudah kami terapkan, sudah jalan, harus kita sama-sama pegang bersama dengan adanya komunikasi bersama. Baik. Yang saya Baik, terima kasih Pak Haji. ya. Ini untuk selanjutnya, Ya. apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Seperti bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak laksanakan untuk menangani kasus dilema etika ini? Nah, kalau kami mempunyai catatan pakai pembukuan, kita lakukan dengan jadwal. Ketika siswa ini terulang lagi, baru kami lakukan sebuah pemanggilan keterlibatan hal-hal tersebut, misalnya yang wali kelas, atau PKS, atau persoalan tersebut, bahwa kami ini harus dilakukan dengan tidak bisa langsung secara itu selesai, harus kita kumpulkan data yang akurat dulu. Jadi kita jangan mengumpulkan data-data yang sudah disimpan oleh guru piket siapa siswa yang terlambat, karena kami tidak melakukan langsung anak langsung di skor begitu saja, panggil begitu saja. Jadi kita mengumpulkan pendataan yang lebih banyak. Nah, itu yang lakukan, karena kami tidak melakukan hal langsung tugas dijelaskan pada hari itu juga, karena kita kumpulkan dulu berapa yang siswa keterlambatan terjadi berapa hari, barulah kami lakukan adanya pemanggilan secara paksa kepada orang tua. Misalnya dengan adanya melebihi berapa batas harinya, kita sering baru dia lakukan terlambat. Tapi kalau sehari kami masih pakai dengan buku catatan saja dulu. Paling kita teguran, kalau ya jangan sampai terlambat lagi, diupayakan lebih sesuai aturan yang ada di sekolah. Kami sudah upaya memberitahukan kepada semua warga sekolah yang ada wali kelas, PKS, ketersuan, tolong terapkan aturan yang ada di sekolah, jangan ada putra-putri terlambat. Walaupun dia adanya bakat belajar tinggi, kami sangat terharu dengan anak-anak. Mungkin ada sisi anak itu keterlambatan karena dia terjebak macet atau apa. Tapi kalau keseringan sehari atau 2 hari, itu kita lakukan evaluasi
dengan gagasan kita kumpulkan bersama, duduk bersama antara orang tua dan sekolah. Maunya seperti apa putra-putrinya yang dilakukan keterlambatan itu. Gitu. Jadi biar selesaikan masalah tersebut. Nah, kami sebagai kepala nggak bisa memutuskan hari itu langsung jadi. Kumpulkan dulu data yang akurat dulu. Gitu. Baik Pak Haji, untuk selanjutnya nih saya jadi terkesan dengan Pak Haji dan jawabannya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Haji, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus D5 etika atau yang kasus terlambat tadi anak sekolah tadi? Kalau mengenai kami Letakol sih ada membantu kami dari laporan guru piket, melapor terus ada guru wali kelas, ada siswaan. Nah catatan-catatan itu nyampe ke kami tanggapin sebuah laporan tersebut itu sangat baik bagi kami untuk dilakukan proses dengan adanya anak-anak keterlambatan tersebut itu faktor-faktor yang mendukung oleh rekan warga sekolah bagi pekerja kami sebagai penanggung jawab di sekolah. Baik Pak Haji, ini pertanyaan terakhir nih Pak Haji ya. Pertanyaan terakhir dari kami, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak Haji? Dengan pelajaran yang saya dapat dan pengalaman, kita banyak dengan adanya keterbukaan dan komunikasi. Jadi itulah yang buat nanti kita bisa berjalan. Apa yang terjadi di sekolah pasti kita mudah untuk adanya keterbukaan utama dan komunikasi dengan rekan sejawat serta fakultas dan yang namanya warga sekolah semuanya. Jadi untuk kita umum adanya pengalaman yang saya itu untuk kita sebuah bagi kalau bukan satu kita bersama duduk bersama siapa lagi gitu. Nah makanya dengan adanya kita keterbukaan dengan adanya komunikasi sharing itu untuk mengetahui anak ini kenapa dia beda-beda dari karakternya. Ada yang sepele, dapat sepele, tapi ini bukan sepele lagi, ini aturan sekolah harus dilakukan sekolah yang lebih baik dan efektif supaya siswa tepat waktu di jam belajar di kelas. Itu yang harus kita lakukan adanya keterbukaan komunikasi dengan teman sejawat merupakan sebuah warga sekolah. Betul. Baik Pak Haji, ini dari wawancara tadi saya sangat-sangat terkesan. Mudah-mudahan pengalaman Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah SMP Mandiri ini, ilmu Bapak mudah-mudahan bisa saya amanahkan, bisa saya jalankan di kemudian hari. Ya, sukses terus buat Bapak, sukses terus buat sekolah SMP Mandiri. Mudah-mudahan kedepannya SMP Mandiri lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan insya Allah menjadi sekolah yang terbaik di Kota Tangerang. Ya, terima kasih Pak Haji atas waktunya. Saya juga mohon maaf apabila selama wawancara tadi mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf, dan saya tidak bisa ngomong apa-apa selain hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, sukses buat Pak Haji. Ya, terima kasih sama-sama Pak Jiran. Sama-sama. Tugas dengan CGP-nya ya. Amin, amin. Baik. Amin. Sesuai apa yang diharapkan. Amin. Baik Pak Haji, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Jiran.